Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Ketemu lagi masih di bab bunga pertumbuhan dan peluruhan. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu ya tahu ya, tumbuh. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Ya, jadi kalau bertambahnya itu hanya seperti barisan aritmatika, berarti pertumbuhannya mengikuti pola aritmatika. Kalau berapa kali lipat, itu pertumbuhannya berarti mengikuti pola geometri. Misalnya, perhitungan bunga majemuk, perkembangan bakteri dan pertumbuhan penduduk. Nah, kalau pertambahannya itu seperti barisan aritmatika atau ini, jadi namanya pakai rumus pertumbuhan aritmatika ini. AN sama dengan A0 dikali 1 ditambah N dikali I. I ini prosentase pertumbuhan. Misalkan penduduk di desa Bodas Karangjati pada tahun 2010 misalkan 1 juta. Setiap tahunnya mengalami peningkatan 10%. Berapakah penduduk di desa Bodas pada tahun 2006? Nah, itu kan naiknya berdasarkan persentase, bisa pakai ini. Nah, dengan keterangan AN itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah waktu. Misalkan tadi pada penduduk pada tahun 2016. A0 itu jumlah atau nilai suatu objek mula-mula sebelum pertumbuhan. Misalkan tadi adalah 1 juta. I itu persentase pertumbuhan, pertambahan pendudukannya dalam bentuk persen. Kalau ini dalam bentuk nilai beda pertumbuhan. Misalkan saya menanam buah biji, kemudian biji itu bertumbuh menjadi tumbuhan. Setiap 1 tahun biji itu bertumbuh atau beranak 2 tumbuhan. Berapakah jumlah tumbuhan yang saya miliki ketika sudah menanam 3 tahun? Nah, itu kan setiap 1 tahun 2 ya. Berarti kan pakainya beda ini, nilai beda pertumbuhan. Jangka waktu pertumbuhan itu N. Berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari ya, tergantung waktunya yang disampaikan di soal. Nah, ini rumus pertumbuhan geometri. Ini yang berapa kali lipat. R itu adalah rasio pertumbuhan. R itu lebih dari 1 ya. Nah, contohnya ini. Kultur jaringan pada suatu uji laboratorium menunjukkan bahwa 1 bakteri dapat membelah menjadi 2 dalam waktu 2 jam. Membelah menjadi 2 dalam waktu 2 jam. Jika diketahui pada awal kultur jaringan tersebut terdapat 1000 bakteri, maka tentukan banyaknya bakteri setelah 20 jam. Nah, diketahui di sini tadi objek mula-mulanya itu 1000. Waktunya itu tadi membelah menjadi 2 selama 2 jam. Kalau setelah 20 jam berarti kan membelah berapa kali? Berarti N-nya itu 20 dibagi 2 karena per 2 jam. Jadi ini membelahnya 10 kali. Nah, ini kalau dicari pakai prosentase ya. Prosentasenya berarti 2 jam 2 bakteri. Oh, berarti setiap 1 jam itu 1. Ini kalau pakai rumus yang prosentase yang ini. Nah, AN sama dengan A0 dikali 1 ditambah I. Jadinya ketemunya 1.024.000. Nah, kalau kita pakai rumus rasio juga bisa, karena ini kan membelah menjadi 2. Berarti 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi berapa begitu ya, satunya 2, berarti 8. Nah, jadi kalau menggunakan rumus yang ini juga bisa, karena ini bisa ditulis sebagai rasio. AN sama dengan A0 dikali R pangkat N. Membelah menjadi 2, berarti kan diketahui sini R-nya itu adalah 2. Ya, jadi A0-nya 1000, R-nya 2, N-nya itu sama seperti ini ya, karena 20 dibagi 2. 10 kali membelah, berarti 1000 kali 2 pangkat 10 ini 1024. Jadinya 1.024.000. Nah, sama. Kalau mau hitungnya pakai persentase pakai yang ini, kalau pakai rasio juga yang ini. Bisa. Hasilnya sama ya.
Tinggal lihat soalnya saja. Kalau pertumbuhannya tadi misalkan menggunakan barisan aritmatika, berarti menggunakan rumus ini. Nih, saya akan membuatkan contoh yang pakai barisan aritmatika. Nih. Contohnya yang kedua, Erma mulai bekerja di sebuah perusahaan pada awal tahun 2010 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya, kenaikan gaji secara berkala setiap tahun sebesar 200.000, maka tentukan gaji yang diterima oleh Erna pada tahun 2006. Nah, ini kan naiknya ada nominalnya, berarti kan pakai beda itu. Berarti diketahui, kita tulis apa saja. Diketahui 3 juta rupiah. Oh, berarti A0 ini objek awal atau 3 juta rupiah. Mendapatkan kenaikan gaji secara berkala. Oh, B. Tadi kan B itu adalah nilai beda pertumbuhan. Oh, 200.000. Nah, sekarang kita tinggal mencari N-nya. N-nya awal tahun 2010. 2010 ke 2016. Berarti N-nya 2016 dikurangi 2010. 6 tahun. Nah, berarti tinggal jawabannya. Yang ditanyakan kan A, N ya. Kita menggunakan rumus yang pertumbuhan aritmatika. AN sama dengan A0 ditambah B dikali N. A0-nya itu 3 juta. Bedanya itu 200.000 dikali 6. Berarti 3 juta ditambah 200.000 kali 6, 12, 1.200.000. Nolnya 5. 1.200.000 jadi 4.200.000. Nah, jadi pada tahun 2016 gajinya si Erma itu adalah 4.200.000. Seperti itu ya. Ini rumusnya. Sebenarnya sih sama ini ya. Pakai ini juga bisa. Coba pakai cek ya. AN sama dengan A0 ditambah B dikali N-1. Ini kan sama dengan deret aritmatika yang B-nya di belakang itu sama. Bisa seperti ini. A0 ditambah N-1 dikali B. Ini sama dengan barisan aritmatika. A0-nya 3 juta ditambah N-nya itu dari 2010 ke 2016. Kalau ini ngitungnya berarti 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 7 dikurangi 1 dikali 200.000. Berarti 3 juta ditambah 6 kali 200.000. Berarti 3 juta dikali 1.200.000. Ini dikali ya. 4.200.000. Nah, jadi sama ya. Kalau ini kan langsung tadi menentukan N-nya itu 2016 dikurangi 2010 ketemu 6. Kalau ini itu dihitungnya dari 2010 ke 2016. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 7 dikurangi 1. Karena kan U1-nya dihitung. Begitu ya. Rumusnya ada 3. Tapi sama sih. Tinggal memilih saja. Bisa ini 2, yang ini 1 untuk pertumbuhan aritmatika. Kalau geometri ada 2. Ini yang prosentase.
Seperti itu, semoga bisa dipahami. Itu adalah pertumbuhan, bertambahnya jumlah nilai suatu objek.